disebut orang Kristen kan? Iya betul dek. Ya, Morin cepet-cepet ya. Ibadahnya udah mau dimulai. Oke, pasti link YouTube-nya udah dikirim. Kita ganti baju yuk. Ayo. Kita berhimpun dan bersekutu di sini, di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Putranya Yesus Kristus, dan di dalam Rohnya, Roh Kudus. Kita akan memulai ibadah kita hari ini. Tante ajak anak-anak untuk bangkit berdiri, dan kita akan mengangkat satu pujian. Pujian ini mengatakan bahwa hari ini kita bersukacita, karena ini adalah hari-nya Tuhan. Anak-anak yang udah tahu, suara yang lebih keras dengan bangkit berdiri ya. Harinya Tuhan. Kita mau sama-sama mempersiapkan hati kita dan kita akan berdoa. Semua anak-anak lipat tangannya, matanya ditutup, ikuti tante. Bapa di surga, kami bersyukur karena hari ini kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu. Siapkan kami Tuhan untuk mengikuti dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Oke, adik-adik, minggu lalu ada ayat hafalan yang sudah disampaikan oleh tante yang minggu lalu cerita. Nah, yang udah hafal masih berdiri ya, anak-anak masih berdiri kan di rumah ya. Kita mau menyebutkan bersama-sama. Yuk, kita sebutkan. 1, 2, 3. Matius 5 ayat 7a. Berbahagialah orang yang murah hatinya. Matius 5 ayat 7a. Nah, ayat hafalannya walaupun tidak dia sebutkan lagi hari ini, tapi tetap harus diingat. Ya, sekarang tante mau ajak anak-anak untuk mempersiapkan hati mendengarkan firman Tuhan hari ini. Karena itu, tante mau mengajak anak-anak untuk mengangkat satu pujian kembali untuk mempersiapkan hati. Firman Tuhan berbunyi, Firman
di surga, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong saya, walaupun masih kecil, supaya saya bisa mengerti dan tahu apa yang diceritakan dari firman Tuhan hari ini. Pimpin tante yang akan bercerita, pimpin saya juga yang di rumah, agar bisa bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Anak-anak yang di rumah, masih ingat tidak cerita sekolah minggu lalu? Kalau yang mengikuti, pasti masih ingat. Karena semua ceritanya itu bagus. Diambil dari mana ya? Dari Alkitab. Anak-anak, sudah siapkan Alkitabnya? Tante akan bacakan bagian dari firman Tuhan, dan anak-anak yang sudah bisa baca boleh membukanya juga. Hari ini pembacaan firman Tuhan diambil dari Kisah Rasul 13 ayat 1 sampai ayat 3. Hanya 3 ayat saja. Yang sudah bisa baca, boleh membacanya bersama-sama dengan Tante. Kisah Rasul 13 ayat 1 sampai 3. Pada waktu itu, dalam jemaat di Antiokhia, ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius, orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama-sama dengan raja wilayah Herodes, dan Saulus. Pada suatu hari, ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Itu pembacaan firman Tuhan hari ini. Ceritanya bagaimana ya? Ternyata waktu itu di Antiokhia ada banyak orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Kenapa orang-orang di Antiokhia menjadi banyak yang percaya kepada Tuhan Yesus? Karena ada orang yang memberitakan. Kalau tidak ada orang yang memberitakan tentang Tuhan Yesus, kira-kira orang di Antiokhia bisa tahu nggak cerita tentang Tuhan Yesus? Nggak akan tahu, karena tidak ada yang menceritakan. Minggu lalu sudah diceritakan bahwa ada orang-orang percaya yang pergi ke Antiokhia. Siapa? Paulus dan Barnabas. Waktu mereka pergi ke Antiokhia, banyak orang percaya. Makin hari, makin banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kenapa ya? Karena mereka terus menceritakan tentang Tuhan Yesus. Paulus cerita kepada satu orang. Besoknya lagi, Paulus dengan Barnabas pergi ke tempat lain. Dia cerita lagi tentang Tuhan Yesus. Orang-orang yang sudah dengar cerita tentang Tuhan Yesus itu, mereka juga cerita ke orang lain lagi, lalu mengajak orang-orang yang sudah mendengar cerita itu untuk datang dan mendengar cerita Paulus dan Barnabas. Wah, makin banyak orang di sana. Waktu itu, karena begitu banyak orang, Paulus dengan Barnabas gak bisa mengajar cuma berdua. Ternyata itu ada 4 orang yang mengajar. Mengajar apa? Mengajar tentang Tuhan Yesus. Diceritakan bagaimana Tuhan Yesus itu sudah menjadi manusia. Diceritakan juga bahwa waktu Tuhan Yesus menjadi manusia, ada banyak yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Terutama yang diceritakan adalah ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib. Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk apa? Untuk menggantikan hukuman dosa anak-anak juga tante. Yang seharusnya dihukum adalah tante yang sering berbuat dosa. Anak-anak yang sering berbuat dosa. Kita manusia semua sering berbuat dosa. Tapi Yesus datang ke dunia
Untuk apa? Untuk menggantikan hukuman buat orang-orang. Nah, Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Yesus mati di kayu salib, tapi Yesus nggak mati terus. Yesus itu bangkit pada hari yang ketiga. Lalu Yesus naik ke surga setelah 40 hari dari kebangkitannya. Dan Yesus tinggal bersama-sama dengan Allah Bapa di surga sampai saat ini. Nah, itu yang diceritakan oleh Barnabas, Paulus, juga Simeon, dan Lukius kepada semua orang. Mereka menceritakan hal itu tentang Tuhan Yesus. Nah, itulah sebabnya mengapa menjadi banyak orang yang percaya kepada Yesus. Suatu hari, ketika mereka berkumpul dan mereka berdoa, mereka mendengar suara Roh Kudus. Roh Kudus berkata kepada mereka bahwa Paulus dan Barnabas harus pergi. Pergi kemana? Ke tempat lain selain Antiokhia. Loh, kenapa harus pergi ke tempat lain? Ya, ternyata Tuhan menginginkan supaya Barnabas dan Paulus pergi ke tempat-tempat yang lain yang lebih banyak lagi, juga untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus. Supaya apa? Supaya semakin banyak orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Wah, mereka sedih sih harus berpisah dengan Paulus dan Barnabas. Tetapi mereka sangat yakin karena Tuhan yang suruh, pasti ini adalah tugas yang baik. Lalu mereka berkumpul lagi. Ketika mereka berkumpul, mereka berdoa lagi sambil berpuasa. Setelah itu, akhirnya mereka harus melepaskan Paulus dan Barnabas untuk pergi ke tempat lain. Paulus dan Barnabas taat kepada Tuhan. Waktu dia mendengar suara Tuhan memerintahkan untuk pergi, maka Paulus dan Barnabas pun pergi. Mereka taat. Karena mereka pergi bukan untuk hal yang jelek. Mereka pergi untuk menceritakan tentang Yesus. Kita sama-sama bilang ya. Untuk apa Paulus dan Barnabas pergi? Untuk menceritakan tentang Yesus. Bisa diulangi? Sama-sama ya. Untuk apa Paulus dan Barnabas pergi? Untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus. Itu cerita hari ini. Kalau Barnabas dan Paulus mau pergi menceritakan tentang Tuhan Yesus kemanapun Tuhan suruh, bagaimana dengan anak-anak? Anak-anak mau ceritakan tentang Tuhan Yesus? Anak-anak harus mau ya. Anak-anak ceritakan kepada papa, kepada mama, kepada abang, kakak, adik, teman-teman di rumah, teman-teman di sekolah nanti kalau udah masuk ya. Untuk apa? Ceritakan bahwa Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus itu hebat. Apa baiknya? Apa hebatnya? Yesus sudah mau menggantikan kita yang harusnya dihukum untuk mati di kayu salib. Untuk apa? Untuk menanggung hukuman dosa kita. Anak-anak mau ceritakan? Ya, kita berharap kita semua mau menceritakan tentang Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita akan menghafalkan ayat hafalan hari ini ya. Terambil dari Kisah Rasul 16 ayat 31. Isinya, percayalah kepada Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumah. Itu ayat hafalannya. Sekarang ikuti tante, pelan-pelan kita hafalkan. 1, 2, 3. Kisah Rasul 16 ayat 31. Percayalah kepada Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu.
Kakak boleh hafalkan ya. Itu ya hafalan minggu ini. Nah, sekarang Tante mengajak Kakak Ola dan Kakak Cia untuk mengangkat satu pujian yang akan mengingatkan kita terus agar kita menjadi murid Tuhan Yesus yang setia. Kita rajin menceritakan tentang Tuhan Yesus sampai akhir. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku melawan, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Kita mau sama-sama berdoa. Tuhanlah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami mau mohon supaya Engkau sendiri yang boleh mengingatkan kami agar kami menjadi murid Tuhan Yesus yang selalu setia kepada Tuhan. Kami mau berdoa dan menyerahkan ibadah kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Tolong kami dalam menjalani hari-hari ke depan. Mungkin kami yang sekolah online dari rumah, kami yang harus melakukan kegiatan lain di rumah, kiranya Tuhan yang boleh pimpin kami, juga orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau berdoa dan mengalaskan doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya, dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita, dan memberi kita damai sejahtera. Amin.